Selamat siang sahabat Settings, ucapkan terima kasih dan sahabat RPK dimanapun Anda berada. Kembali saya Pori Chandra Prasetya dalam liputan dalam rangka untuk mengembalikan budaya ucapan terima kasih atau sopan santun. Budaya ini bukan hanya perkataan dan perkataan saja, tapi juga perbuatan. Bisa diungkapkan melalui ucapan terima kasih sendiri, maaf, tolong, permisi, tapi juga bisa diungkapkan dengan bahasa tubuh atau bahasa pergaulan kita. Dan di hadapan saya hari ini, di samping saya tepatnya, ada seorang pekerja media senior, tepatnya di SCTV. Kalau saya boleh bilang, dia adalah kakak saya, namanya Mas Abbas. Tapi biarlah Mas Abbas yang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Memperkenalkan diri secara pribadi. Selamat siang Mas Abbas, boleh Oke, selamat siang Kori. Ya, senang sekali, saya Abbas Yahya. Jadi saya bekerja di stasiun TV yang besar di negeri ini, di SCTV. Dan saya cukup lama bekerja di situ sebagai seorang jurnalis dan di departemen yang lain juga. Nah, saya sangat menyukai profesi ini. Banyak hal yang saya bisa cerita di profesi ini terkait dengan tema hari ini mengenai Settings. Sahabat FPK dan sahabat Settings, saya mau memberikan sesuatu pertanyaan buat Mas Abbas yang tentunya dimulai dengan pertanyaan yang global terlebih dahulu, apalagi mengenai kearifan lokal ini, yaitu sopan santun, ucapan terima kasih. Pandangan seorang pekerja media mengenai kearifan lokal ini di Indonesia tentunya yang mulai berkurang dan menyebabkan perpecahan di antara banyak orang, banyak pribadi, juga banyak suku bangsa atau banyak agama. Menurut pandangannya Mas Abbas ini bagaimana? Mas Abbas bagaimana menurut pandangan Mas Abbas? Ya, begini, dalam setiap profesi itu ada aturan. Dalam setiap profesi, apapun yang kita geluti, ada etika di dalamnya. Etika di dalamnya itu salah satunya adalah etika di mana kita mesti belajar mengucapkan 3 hal. 1, tolong. Yang kedua, terima kasih. Yang ketiga, minta maaf. Nah, mungkin kita bisa mengatakan hal-hal yang lain, tetapi jarang orang bisa mengatakan terima kasih. Apalagi kalau orang itu merasa dirinya sebagai seorang leader, seorang pimpinan, dia tidak perlu harus mengucapkan terima kasih. Aku pimpinan kamu dan kamu anak buah dan kamu layak melakukan itu sebagai anak buah dan saya sebagai atasan. Kamu melakukan pekerjaan itu, ya nggak usah kita mengatakan terima kasih. Tetapi ketika orang itu mau belajar mengucapkan tolong, terima kasih dan maaf, itulah orang yang saya sebut sebagai orang bangsawan. Wow, luar biasa. Itu orang bangsawan. Karena ketika orang itu mengatakan terima kasih, tolong dan minta maaf, dan orang itu bisa lakukan itu, orang itu punya derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang lain. Karena nggak banyak orang bisa lakukan itu. Ketika saya menjadi bos, ketika saya menjadi sesuatu yang besar, maka sulit orang itu mengatakan tolong, terima kasih, apalagi mengatakan minta maaf. Karena dimanapun seringkali kita dengar yang namanya bos, itu tidak pernah salah. Nah, itu yang keliru, itu yang menjadi masalah besar. Nah, tadi dalam hal kaitannya di dunia redaksi. Jadi gimana tadi? Kalau pertanyaan yang lebih mengerucut, memang dunia redaksi, dunia media. Mas Abbas, saya mau tanya nih, bagaimana sih perkembangan dunia media, terutama dalam hal siaran baik di radio ataupun di televisi. Sopan santun bagaimana yang harus diterapkan, yang mesti diterapkan dalam dunia siaran antara host dengan narasumber atau narasumber dengan host? Ya, kita ngomongin di dunia di redaksi dulu ya. Kalau kita di media, bahwa masyarakat kita itu paternalistik.
Jadi artinya apa yang dilihat oleh bosnya itu yang ditiru. Jadi bagi saya adalah kalau kita sebagai pimpinan, kita harus memberikan contoh di mana kamu mesti belajar 3 hal tadi. Nah, kalau 3 hal tadi kita sudah bisa lakukan, maka ke bawah itu akan melihat. Dan itu akan bisa meminimalisir yang namanya pergesekan ada di bawah. Karena di situ ada minta tolong, kamu mau nyuruh seseorang, tolong dong, minta tolong. Tidak berlaku seperti bosi dari atas ke bawah menyuruh atau menyuruh atau melakukan sesuatu, anak buahnya justru melakukan sesuatu. Di mana orang itu bisa mengatakan terima kasih dan orang itu bisa mengatakan minta maaf. Nah, itu yang coba bagi saya lakukan ketika saya berada di satu tempat dan saya menjadi seorang leader di situ. Dan itu saya terapkan benar-benar, dan teman itu sebagai partner kerja. Partner itu, jadi di dalam partner itu kita harus mengatakan say thank you, maaf, dan tolong. Karena kita partner dan kita bukan bos. Nah, terkait dalam hal siaran, yaitu ada etika-etika di mana narasumber itu dalam dunia broadcasting, ya dunia televisi, pembawa acara itu mempunyai level yang sama dengan narasumber. Artinya ketika kita wawancara dengan seorang menteri, level kita harus seperti menteri. Tetapi ada etika-etika tertentu yang harus kita katakan bahwa seperti mengatakan minta maaf ketika salah dalam melemparkan pertanyaan. Atau ketika seorang narasumber itu sudah menjawab dengan benar, kita bisa mengatakan terima kasih. Kenapa? Dengan kita katakan seperti itu, narasumber itu merasa dihargai. Bahwa statement yang dia buat sangat berarti bagi media itu, sehingga kita bisa mengatakan terima kasih. Dan di balik kata terima kasih itu ada sebuah pengagungan, ada sebuah penghargaan yang besar bagi narasumber, bagi orang yang kita hadapi. Bukan hanya soal narasumber. Orang yang paling rendah pun kalau kita katakan terima kasih, orang itu derajatnya sepertinya naik, merasa bisa naik gitu. Katakanlah kita ketemu orang gelandangan di pinggir jalan, mohon maaf, kita ketemu apapun yang merasa yang kita anggap orang yang paling bawah kastanya, orang lain katakan seperti itu. Tapi ketika dia membantu kita mengatakan Bapak terima kasih ya, Ibu terima kasih. Ketika kita ungkapkan itu, maka orang itu derajatnya, orang itu merasa dihargai. Orang itu merasa ditaruh di tempat yang lebih tinggi, walaupun sebenarnya orang itu hanya mohon maaf, mungkin pemulung atau mungkin apa. Tapi ketika kita mengatakan say thank you, kita mengatakan terima kasih karena bantuan dia, itu kita menempatkan orang itu pada posisi yang lebih tinggi, penghargaan yang luar biasa buat dia. Bukan kita karena profesinya, tapi karena kita menghargai dia sebagai pribadi. Wow, luar biasa ya. Nah, itu yang sebetulnya kita terapkan di dunia media dan juga di ruang redaksi antara presenter misalnya dengan narasumber. Tetap kita katakan tolong, terima kasih. Itu sesuatu yang mutlak harus kita buat. Wow, terima kasih nih Mas. Ada sesuatu pencerahan. Kebetulan saya jadi baru dalam dunia siaran nih, siaran radio, apalagi punya acara sendiri kan. Saya thanks ini sebagai host juga sebagai narasumber kadang-kadang. Dan ada pertanyaan yang menggelitik saya nih Mas. Saya rasa sudah selesai antara host dengan narasumber. Tapi terkadang antara saya host dengan narasumber yang kadang saya lihat kurang kesopanan kepada sahabat-sahabat atau pemirsa. Ini bagaimana menanggapi ini atau membuat kita bisa berubah, Mas? Maksudnya host ketika hostnya dengan sahabat-sahabat pendengar atau yang melihat interaksi dengan yang melihat di TV atau didengar di radio. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang kurang sopan. Ya. Itu fungsi daripada seorang presenter, fungsi daripada seorang yang dinamakan mediator. Jadi kalau misalkan kita sebagai penyiar radio, mediasinya adalah kita untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh narasumber kepada pemirsa atau kepada pendengar. Nah, kadang-kadang mungkin dalam hal ini yang namanya narasumber itu mengungkapkan sesuatu yang menjengkelkan, yang mungkin tidak enak didengar oleh pendengar. Nah, itulah fungsi daripada
penyiar itu sendiri untuk menjembatani, untuk memperhalus. Nah, dengan kata-kata, ya maksudnya seperti ini. Maksudnya abang ini seperti ini, pemirsa, maksudnya abang tadi seperti ini. Nah, itu fungsinya dari seorang presenter atau sebagai seorang penyiar. Untuk menjembatani, kira-kira kalau ada sesuatu yang diungkapkan oleh narasumber itu benar-benar terlalu sarkastis atau misalkan tidak sopan. Nah, itulah fungsi daripada penyiar atau presenter untuk menjadi jembatan dari narasumber kepada pemirsa atau kepada pendengar. Nah, itu sebabnya di sini dibutuhkan skill yang cukup tinggi dari seorang presenter atau seorang penyiar ketika dia itu berhadapan dengan narasumber untuk dialog. Karena kalau kita hanya tidak punya skill, karena kita hanya jadi melemparkan kata-kata, melemparkan pertanyaan doang, kita nggak bisa mengakumulasi, menjadi jembatan dan sebagainya, maka kita tidak bisa disebut seorang presenter atau kita tidak bisa disebut sebagai seorang penyiar radio. Itu seperti ya orang disidik aja di mana di tempat-tempat misalkan di kantor polisi atau di manalah atau di pos satpam ketika ketangkep kita melakukan mencuri, kita disidik, kita ditanyain. Ya kita nggak lebihnya seperti itu. Tetapi kalau kita menjadi seorang presenter, menjadi seorang penyiar, kita harus bisa melakukan itu, menjadi jembatan dan juga mengakumulasikan sebuah cerita dan itu dilempar ke publik menjadi sesuatu yang enak didengar. Mas bisa minta tolong kasih tips nggak buat seorang host dan narasumber supaya bisa menyampaikan apa yang mau dipesankan kepada sahabat pemirsa di udara pun di televisi. Pesan-pesannya, tips-tipsnya supaya lebih bisa menyampaikan sopan santun. Tipsnya sederhana sebetulnya. Ketika narasumber itu menyampaikan sesuatu yang baik, kita katakan terima kasih. Ketika narasumber itu mengungkapkan sesuatu yang menjengkelkan, kita bisa mengatakan bahwa narasumber si A atau si B, bapak tadi, bermaksud seperti ini. Jadi apapun yang diungkapkan oleh narasumber itu, tipsnya adalah bagi seorang presenter atau sebagai seorang penyiar adalah menyampaikan dari narasumber kepada khalayak, ya, kepada audiens itu dengan cara yang benar-benar sopan, yang baik dan yang benar, dan supaya pendengar itu tetap tune in di situ. Kalau itu radio. Tapi ketika narasumber itu sudah menjengkelkan, sudah mulai menyerang narasumber, menyerang pemirsa, maka kita tidak bisa untuk menjadi jembatan, maka dia akan beralih kepada channel yang lain. Ini pertarungannya media ya. Di media. Jadi pertarungan di media itu, channel itu ada di tangan pemirsa, channel itu ada di tangan pendengar. Nah, ketika dia tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang dia dengar, maka dia akan berpindah kepada channel yang lain. Nah, kalau itu ada 1-2 orang nggak apa-apa. Tapi kalau itu ada 100 orang hari itu yang mendengar, 300 orang pindah channel semuanya karena nggak mendapatkan sesuatu dari acara itu, maka itu menjadi sesuatu yang harusnya ditakuti oleh radio atau televisi itu. Karena indikator daripada siaran televisi atau maupun radio, seberapa banyak pemirsa tune in ada di situ. Luar biasa. Terima kasih Mas, masukan yang luar biasa buat saya pribadi dan teman-teman di radio ataupun di YouTube, di Facebook, di IG. Sangat luar biasa. Ternyata sopan santun itu sahabat sangat mempengaruhi dan bisa mengubah keadaan kalau menurut saya. Dari yang tidak baik menjadi baik ataupun dari yang baik menjadi tidak baik, tergantung bagaimana kita menerapkan sopan santun, bukan begitu ya Mas? Ya. Nah, lalu saya kadang menemukan kasus seperti ini Mas, antara host dengan narasumber dengan kru kadang-kadang terjadi kesalahpahaman yang dimulai dari ketidaksopanan salah satu di antara kami gitu Mas. Nah, itu bagaimana memanagenya Mas?
Ya, misalnya katakanlah krunya itu nggak sopan dengan narasumber. Iya. Ya, sebetulnya itu adalah biasanya yang terjadi adalah miss. Misalnya narasumber itu minta duduknya sebelah kiri. Atau gini, ada narasumber yang tidak suka diambil shotnya dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya. Ya, ada narasumber yang seperti itu. Karena apa? Ketika diambil dari shot kiri, dia merasa dirinya nggak nampak bagus. Itu dia akan pesankan pada kru, nanti aku jangan diambil dari shot kiri ya, aku ambil frontal dari depan, atau misalnya ambil yang dari kanan, karena gigiku tuh ompong yang sebelah kiri. Nggak pede ya? Nggak gitu pede, ya? jangan diambil dari shot itu. Nah, ketika disampaikan seperti itu, ya namanya kru itu harus benar-benar menghargai privasi permintaan dari narasumber. Karena bagi dia itu adalah privasi, karena ini akan ditayangkan. Nah, biasanya ketika sudah mulai on air, shot itu bocor, maka membuat tidak nyaman dari narasumber. Nah, hal yang semacam itu bisa terjadi. Yang harus dilakukan adalah permintaan maaf dari kru kepada narasumber. Nah, nantinya kalau itu live, ya nggak bisa diapain lagi. Tapi kalau itu tapping, nah itu bisa dikompromis. Bagian itu bisa diedit dan atau bisa ditimpal pada saat editing itu bisa diambil shot yang lain untuk pengganti, untuk sebagai jembatan untuk memotong gambar yang tidak diinginkan tadi, video yang tidak diinginkan. Itu bisa diinsert istilahnya, misalnya dengan gambar presenter atau dengan gambar yang lain. Nah, itu bisa terjadi. Ya, itu kalau terjadi yang semacam itu, ya yang dibiasakan oleh teman-teman di tempat kita adalah ya minta maaf pada narasumber. Karena kita harus menempatkan narasumber itu pada posisi dia sebagai narasumber. Iya, iya. Nah, kita harus menghargai dia. Apapun yang terjadi. Kadang-kadang juga kita harus ngomong pada narasumber, Bapak mohon maaf, bisa nggak bajunya diganti? Kenapa? Karena flickers. Garis-garis. Waris-warisnya itu karena flickers. Nah, biasanya mereka note. Nah, kita punya wardrobe yang sebetulnya menyediakan sesuatu atau pakai blazer sehingga tertutupi. Nah, itu komunikasi yang harus dijalin. Nah, tentunya dengan permohonan misalnya Bapak mohon maaf bajunya flicker dan sebagainya. Nah, itu jauh lebih bisa diterima kalau misalnya kita mengatakan Pak bajunya diganti aja Pak, bajunya nggak bagus. Loh, saya dari rumah ini ngambil baju yang terbaik nih untuk di shot di TV. Nah, tetapi dalam televisi itu kan ada kaidah-kaidah tertentu di mana kita nggak bisa memakai baju sembarangan. Misalnya kalau kita pakai green screen bukan real set, terus kita pakai baju yang sama hijau misalnya, maka itu akan tembus. Nah, hal yang semacam itu kita komunikasikan dari awal, kita mengatakan mohon maaf baju Bapak bagus, tapi akan menjadi lebih bagus lagi, Bapak akan tampil lebih keren, mungkin bajunya bisa diganti yang ini. Luar biasa. Karena ya, itu, caranya seperti itu. Komunikasi itu penting memang. Yang kita katakan itu sangat penting. Sederhana, barusan saya kemarin tuh ngalamin sesuatu. Ini contoh buat bapak-bapak yang ada di rumah. Anak saya itu video klip perjalanan waktu liburan. Saya bapaknya kerja di media, dia minta preview saya. Pak, tolong dong preview. Dia bikin 7 menit. Saya coba untuk lihat, nak aku pindahin ya ke komputer supaya bisa lihat layarnya besar. Oke. Saya preview. Kalimat pertama saya salah, langsung dia marah dan nggak mau di preview. Sebagai orang media, saya detail banget. Ini shotnya keliru, shotnya ke editingnya terlalu cepat, membuat mata capek dan sebagainya. Tetapi yang saya katakan pada dia itu bukan yang bagus lebih dahulu. Ketika saya mengatakan, Dek kok endingnya seperti begitu, saya udah lihat, langsung saya ngomong, Dek kok endingnya seperti ini, lagunya kepotong dan shotnya terlalu cepat, mata capek. Saya salah besar mengungkapkan itu. Langsung dia mutung. Seandainya saya mengatakan Dek editingnya bagus, keren, maka dia akan mendekat dan kita diskusi. Ketika saya salah mengatakan itu, diskusi itu sudah ada, bubar dan dia marah. Sampai saya berangkat kantor, dia nggak mau mendiskusikan video klip dia yang 7 menit. Karena saya keliru komunikasi. Saya melihat yang jeleknya dulu. Padahal itu yang mau saya komunikasikan, saya diskusikan sama dia. Cuman karena keliru komunikasi, bubar semuanya. Itu yang sering kali orang salah. Ada anaknya dapat bola 80, yang di slot yang 20-nya, kok 20-nya jelek, kok ini gede, padahal sebetulnya banyak yang lain itu hanya 10. Yang diomongin itu membuat anak itu jadi down. Itu pelajaran saya, nggak bisa tidur saya semalam. Gara-gara keliru, hanya cepat itu doang.
Aduh, saya nyesel banget. Sudah nggak ada diskusi lagi, nggak ada apa, nggak usah katanya gitu. Ayo dek kita lihat, enggak, gitu. Dia masuk kamar, dia tutup. Waduh, fatal nih. Jadi saya benar-benar. Nah, dalam dunia siaran juga sama. Kalau komunikasi kita nggak bagus, kita nggak minta tolong, kita nggak apa, mood wawancara bisa hilang. Betul. Kalau mood wawancara bisa hilang, show hari itu bisa gagal. Bisa garing. Iya. Sahabat RPK dan sahabat Settings, secara khusus saya dan sahabat saya Alharito Alkarina yang tidak bisa dapat hadir di tempat ini, dan sahabat saya yang pegang kamera Markus Valen, mengucapkan terima kasih buat Mas Abbas buat informasi dan buat pelajaran hari ini, bahwa dalam siaran, dalam berkomunikasi itu adalah bagian dari sopan santun awal ya Mas ya. Ya. Dan bisa membangun suasana siaran yang baik ataupun tidak baik. Dan sangat menarik dari hal yang sederhana, dari hal yang simpel sebetulnya tadi contohnya, tapi bisa merusak semua hal dalam hal siaran ataupun dalam pengambilan video. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih Mas. Sama-sama. Dan yang terakhir Mas, yang sebelum yang paling terakhir, ini yang poin penting sebetulnya. Bagaimana menerapkan perkataan tingkah laku dalam perbuatan sehari-hari Mas di dalam siaran. Kadangkala seorang pimpinan di bibirnya mungkin mengucapkan terima kasih, tapi secara sikap tidak seperti itu Mas. Juga begitu dengan kru, narasumber, kalaupun ada terjadi clash karena sikapnya, walaupun mereka mengatakan terima kasih, lalu ada kesalahpahaman, bagaimana mengatasi ini Mas? Iya. Kita itu transparan hidup kita, dilihat sebagai pimpinan atau sebagai apapun juga dalam satu tim, hidup kita itu transparan. Kau boleh minta maaf, kau boleh ngomong terima kasih sampai jutaan, sampai puluhan kali dalam satu hari itu. Tapi dalam tindakan kita nggak menunjukkan itu, maka itu nggak ada artinya. Itu tim pasti akan menjadi sangat tidak enak dalam bekerja hari itu. Let's say katakannya begini, satu teman kru melakukan kesalahan, katakanlah salah masang kabel, sehingga suaranya nggak clear. Maka kita marah-marah. Dan setelah kita marah, kita ngomong terima kasih. Mohon maaf. Dan itu sudah benar kita ngomong terima kasih. Tapi next dalam perjalanannya siaran berlangsung, kita masih marah, kita menunjukkan sikap yang attitude yang tidak baik, kita menunjukkan gestur yang tidak benar. Maka orang-orang itu akan melihat bahwa temanku, bosku ini ngomong maaf dan terima kasih nggak tulus. Jadi basa-basi. Basa-basi. Gestur itu bisa dilihat, tindakan itu bisa dibaca. Nah itu akan merusak kru secara keseluruhan. Orang sudah nggak akan enjoy lagi, nggak akan sejahtera lagi. Tim itu dan perasaan itu masih terbawa. Itu akan sangat mempengaruhi acara yang kita bawa, sangat mempengaruhi. Jadi sebabnya kalau akan sebuah acara itu semuanya harus dibuat enjoy, harus dibuat orang ditempatkan pada posisinya. Even itu yang gulung kabel, kita bisa mengatakan terima kasih ya. Kalau kamu nggak masang kabel dengan baik, kita mungkin kesandung. Narasumber mungkin bisa kesandung. Kalau kamu nggak mau memasang kabel dengan baik, aduh terima kasih ya. Maka mungkin kabel itu akan seliweran, akan kelihatan nggak bagus. Sampai di taraf itu, ketika kita mengatakan itu, dia merasa enjoy, merasa menjadi satu tim. Kalau nggak ada aku, maka program ini nggak jalan dengan baik. Nah, membawa orang seperti itu tidak mudah. Tetapi itu harus dilakukan dalam sebuah tim, di dalam sebuah acara. Semua ditempatkan pada proporsinya. Tidak mengatakan, wah kamu tukang kabel, ya sudahlah kamu nggak penting, terus kita ngomong seenaknya kalau ada salah. Tidak seperti itu. Saya melihat sebuah acara-acara besar yang berhasil, bahkan di Amerika, itu karena timnya mereka kuat, bukan one man show. Saya mungkin bisa kutip satu acara, mungkin sekarang udah nggak ada, nggak apa-apa, Oprah Winfrey. Itu pembawa acaranya kalau udahlah nggak terlalu mungkin orang secara look, tapi dia bisa membawa acara itu sampai orang menangis, sampai orang larut di dalamnya. Bukan hanya dia one man show, tapi dia punya tim yang kuat. Mereka makan, mereka say thank you, mereka terima kasih, kamu hebat, kamu luar biasa. Itu diungkapkan dalam satu tim.
Sehingga keberhasilan acara itu keberhasilan tim, bukan one man show satu orang sebagai penyiar atau pembawa acaranya. Wow, luar biasa ya. Sahabat RPK dan sahabat Setanks, satu pencerahan lagi bahwa bekerja dalam satu tim perlu adanya sopan santun. Sopan santun harus lahir dari diri sendiri ya Mas. Ya. Ditularkan. Dan inilah yang sebetulnya menjadi pesan terakhir, pertanyaan terakhir buat kami tim Setanks, karena sopan santun ini sudah mulai terkikis di bangsa ini, terkikis di masyarakat Indonesia, yang menjadi sebetulnya kearifan lokal ini menjadi dasar negara Republik Indonesia, dan banyak perpecahan karena itu, terutama melalui media. Banyak media-media yang kurang bersopan santun sehingga terjadi perpecahan di masyarakat. Nah, saya mau minta Mas Abbas memberi ajakan kepada setiap kaum media untuk mengembalikan kearifan lokal ini, Mas. Monggo, Mas, silakan. Bangsa kita, bangsa Indonesia, dikenal sebagai bangsa yang ramah, bukan pemarah. Ya, keramahan itulah yang harus kita tularkan kepada banyak orang. Dengan kita menghargai satu orang kepada orang lain, saling memberikan hormat kepada orang lain. Nah, bila itu yang terjadi, maka bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang besar. Kenapa banyak terjadi kerusuhan, kenapa banyak terjadi gesekan, dan juga kenapa banyak terjadi pertarungan dan sebagainya yang sebetulnya tidak perlu ya. Itu karena bangsa ini sudah lupa bahwa bangsa ini adalah bangsa yang ramah, bangsa yang berikan say thank you, bangsa yang sebetulnya sering mengatakan maaf, bangsa yang mengatakan tolong. Nah, kalau itu yang kita lakukan, kita biasakan dimanapun kita berada, kita menjadi bangsa yang besar. Wow. Pesan-pesan yang sangat luar biasa dari seorang penggiat media, Mas Abbas Yahya, dan seorang senior juga di media, buat semua kita yang bergerak di media. Pesan ini supaya kita bisa mempersatukan kembali masyarakat Indonesia, masyarakat di pekerja media, di politik dan segala macam, supaya bisa kembali menggalakkan kearifan lokal ini. Demikian pesan kami dari Setanks, dan ucapkan terima kasih. Dan dari Mas Abbas, terima kasih Mas Abbas sudah jadi narasumber, dan kami harap Mas Abbas bisa hadir di studio RPK nanti. Siap. Akhir kata dari kami berdua, terima kasih buat sahabat RPK dan sahabat Setanks. Indonesia maju.